Nagari Solo, satu nagari yang menjelma menjadi kota otonom. Nagari Solo merupakan nagari utama dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh, sebuah perluasan wilayah Minangkabau dari tanah datar ke arah selatan. Penamaan Kubuang Tigo Baleh memiliki banyak versi. Salah satunya menyebutkan berasal dari perkataan Rajo Pagaruyuang Aku Buang Tigo Baleh kepada 13 nenek mama yang menentang kekuasaannya. Solo saat ini dikenal orang banyak sebagai nama kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 2 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan kata Solo, yakni Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Benar-benar laris nama Solo ini rupanya. Tapi tahukah Sanak bahwa Solo itu sebenarnya adalah nama sebuah nagari? Sebelum kita membahas nagari Solo, kita ulas sejenak pemakaian kata Solo untuk nama unit administrasi pemerintahan, kabupaten, dan kota di Sumatera Barat. Pemakaian kata Solo untuk administrasi pemerintahan bermula pada masa kolonial Belanda, ketika menata wilayah Minangkabau ke dalam unit administrasi pemerintahan yang disebut Residensi Sumatera Westkes. Dibentuk sebuah wilayah yang disebut Afdeling Solo dengan pusat pemerintahannya berada di Nagari Solo. Berbeda dengan penamaan Afdeling Tanah Datar, Afdeling Agam atau Afdeling 50 Kota yang berpusat di Batu Sangkar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, nama Afdeling Solo dinamakan mengikut nama ibu kota Afdelingnya, bukan nama kawasan adatnya. Hal itu disebabkan karena wilayah Afdeling Solo tidak tersusun atas satu wilayah adat saja, sehingga nama kawasan adat tidak cocok dinisbatkan untuk nama Afdelingnya. Afdeling Solo dibentuk tahun 1913 dengan ibu kota berkedudukan di Solo. Afdeling Solo membawahi 3 Onderafdeling, yakni Onderafdeling Solo, Onderafdeling Alahan Panjang, dan Onderafdeling Muara Labu. Sebelum tahun 1913 bernama Afdeling 13 dan 9 Koto. Pada masa Republik Indonesia, Kabupaten Solo secara de jure dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 yang wilayahnya merupakan warisan Afdeling Solo. Wilayah Afdeling Solo, bentukan Belanda itu saat ini terbagi menjadi 3 unit administrasi pemerintahan yang meliputi Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Berdasarkan penuturan Tambo, Nagari Solo termasuk dalam pembentukan nagari yang terawal di Minangkabau. Nagari Solo dibentuk pada masa perluasan wilayah adat yang dilakukan oleh 2 tokoh pendiri adat Minangkabau, Datuk Perpati Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan, yang dikisahkan penuh konflik dan seteru. Nagari Solo dibangun oleh Datuk Parpati Nan Sabatang yang awalnya disebut dengan Lubuk Sikarah. Pembangunan Lubuk Sikarah dilakukan ketika Kelarasan Bodi Caniago membangun wilayah Tanjuang Nan Tujuh dan Lubuk Nan Tigo. Salah satu dari Lubuk Nan Tigo itu adalah Lubuk Sikarah, yang saat ini menjelma menjadi Nagari Solo. Walaupun nama nagarinya adalah Nagari Solo, tetapi balai adatnya masih disebut dengan Balai Adat Lubuk Sikarah. Nagari Solo merupakan nagari utama dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh, sebuah perluasan wilayah Minangkabau dari tanah datar ke arah selatan. Penamaan Kubuang Tigo Baleh memiliki banyak versi. Salah satunya menyebutkan berasal dari perkataan Rajo Pagaruyuang Aku Buang Tigo Baleh kepada 13 nenek mama
yang menentang kekuasaannya. Bilangan Tigobale yang melekat pada namanya merujuk pada 13 nagari yang bersekutu membangun Federasi Kubuang Tigobale. Anggota Federasi Kubuang Tigobale tidaklah statis, namun dinamis, penuh dengan dinamika. Ada nagari yang keluar dari federasi namun digantikan oleh nagari baru, sehingga jumlah nagari yang membangun federasi tetap berjumlah 13 nagari. Nagari Solo dalam Federasi Kubuang Tigobale sering disebut seiring dengan Nagari Salayo yang secara geografis merupakan tetangga sisi selatan Nagari Solo. Solo Salayo merupakan dua nagari utama dalam Kubuang Tigobale yang dikatakan sebagai induk Kubuang Tigobale karena di dalam adat dikatakan bahwa ibu Solo, bapak Salayo. Pada masa kolonial Belanda, Nagari Solo menjadi pusat pemerintahan Afdeling Solo yang membawahi wilayah Kota Solo, Kabupaten Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Kota Solo menjadi semakin maju seiring dengan pembangunan rel kereta api yang menghubungkan tambang batubara Ombilin di Sawalunto dengan pelabuhan Teluk Bayur. Nagari Solo akhirnya berkembang menjadi nagari paling memiliki ciri perkotaan di wilayah Kubuang Tigobale. Pada tahun 1956, Nagari Solo resmi menjadi ibu kota Kabupaten Solo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kabupaten Solo mewarisi wilayah Afdeling Solonya kolonial Belanda yang terdiri atas 12 kecamatan. Nagari Solo saat itu menjadi bagian dari Kecamatan Kubung sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan Kubung. Jadi, Nagari Solo selain ibu kota Kabupaten Solo juga menjadi ibu kota Kecamatan Kubung. Pada tanggal 16 Desember 1970, Nagari Solo secara resmi dijadikan Kota Madya Solo. Artinya, Nagari Solo yang awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Solo dan juga ibu kota Kecamatan Kubung, tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Solo, tetapi sudah menjadi kota otonom. Kota Solo sendiri sebagai kota secara de jure dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 dengan status sebagai kota kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Hanya saja, wilayah Kota Solo belum diatur dalam undang-undang tersebut dan akan ditetapkan kemudian dengan peraturan menteri. Kondisi politik yang tidak kondusif karena peristiwa PRRI Permesta sampai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI tahun 1965, Kota Solo akhirnya baru dapat diresmikan 14 tahun kemudian pada tanggal 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Terhitung tanggal 16 Desember 1970 itulah Nagari Solo secara fakto dan de jure baru terpisah dari Kabupaten Solo. Walaupun begitu, ibu kota Kabupaten Solo tetap menumpang di Kota Solo hingga tahun 1979 dan secara perlahan-lahan ibu kota Kabupaten Solo mulai dipindahkan ke kota baru di Kecamatan Kubung. Kota Solo memang hanya tersusun atas satu nagari saja. Namun secara administrasi pemerintahan, Kota Solo terdiri atas 2 kecamatan dan 13 kelurahan. Minyak Mama di Nagari Solo terbagi atas 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Datuk Nan Sambilan Panghulu Nan Duo Baleh, dan kelompok kedua adalah Panghulu Nan Barampek di Taluak atau Layang. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelompok Datuk Nan Sambilan Panghulu Nan Duo Baleh. Pada awalnya, kelompok ini hanya terdiri atas 9 suku yang disebut dengan Datuk Nan Sambilan. Kemudian datang sebanyak 3 suku dari kacang rasam, sehingga pada akhirnya terdapat 12 penghulu yang disebut dengan Panghulu Nan Duo Baleh. Minyak Mama dalam setiap suku pada kelompok ini tersusun atas urang Ampek Jiniah yang terdiri dari penghulu, manti, malin,
Dubalang, dan Urangtuo. Sekarang, kita sigi suku-suku yang masuk dalam kelompok Datuk nan 9, Panghulu nan 2 Baleh. Suku Caniago Baru, suku Caniago Korong Gadang, suku Caniago Koto Darek, suku Caniago Ampek Korong, suku Caniago Tabu, suku Caniago Supanjangaro, suku Caniago Sungai Napa, suku Koto Piliang, dan suku Malayu. 9 suku itulah yang disebut Datuk nan 9. Selanjutnya, datang tambahan 3 suku dari Kacang Rasam yang menggenapkan jumlah Panghulu menjadi 12 sehingga disebut Panghulu nan 2 Baleh. 3 suku tambahan tersebut adalah suku nan Barampek, suku nan Balimo, dan suku Anam Suku. Kedua adalah kelompok Panghulu nan Barampek di Taluk atau Layang. Sesuai dengan namanya, kelompok Ninek Mama ini berada di daerah Layang yang terdiri atas 4 buah suku. Ninek Mama Urang Ampek Jinia dalam kelompok Panghulu nan Barampek ini terdiri atas Panghulu, Manti, Malin, dan Dubalang. Keempat suku dalam kelompok Panghulu nan Barampek di Taluk atau Layang ini adalah suku Caniago, suku Malayu, suku Piliang, dan suku Supanjang. Demikian sanak suku-suku yang ada di Nagari Solok. Terdapat suku-suku yang khas dari Nagari Solok yang jarang ditemukan namanya di tempat lain seperti suku nan Barampek, suku nan Balimo, dan suku Anam Suku. Sebagai nagari yang berkembang menjadi kota otonom, membuat Nagari Solok menjadi nagari yang paling pesat perkembangannya dari nagari-nagari di wilayah Kubuang Tigo Baleh. Nagari ini menjelma menjadi kota yang tentu saja tidak meninggalkan aspek budayanya sebagai bagian dari kebudayaan Minangkabau. Apa saja yang menarik sanak lakukan jika mengunjungi nagari atau kota Solok? Yang pertama, Pasar Solok. Pasar Solok merupakan pasar terbesar di wilayah Kubuang Tigo Baleh. Pasar Solok berkembang tidak hanya karena mendukung perekonomian masyarakat kota Solok, tetapi juga melingkupi perekonomian masyarakat di sekitar kota Solok. Kota Solok telah menjelma menjadi pasar regional bagi masyarakat Kabupaten Solok. Posisi kota Solok yang berada pada simpul jaringan jalan yang menghubungkan Kota Padang, Bukit Tinggi, dan daerah Tenggara Sumatera yang terhubung ke daerah Jambi, Palembang, sampai Pulau Jawa membuat Pasar Solok terus berkembang. Pasar Solok menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dan juga makanan khas Minangkabau. Jadi, kalau sanak kebetulan datang ke kota Solok, boleh berkelana ke dalam Pasar Solok untuk menemukan berbagai penganan tradisional yang banyak dijual di dalamnya seperti sate, es teba, dan berbagai makanan ringan lainnya. Yang kedua, Sawah Solok. Salah satu kawasan yang mesti sanak kunjungi di kota Solok adalah Sawah Solok, sebuah hamparan sawah yang luas di sisi barat ruas jalan yang menghubungkan Solok dengan Kota Padang. Inilah salah satu tumpak sawah luas yang dimiliki oleh Nagari Solok. Pemandangan indah Sawah Solok ini masih berada dalam satu kawasan dengan Balai Kota Solok dengan latar pegunungan Bukit Barisan. Sawah Solok menjadi salah satu tumpak sawah penghasil beras di kota Solok. Karena itulah, kota Solok juga dijuluki sebagai kota beras. Beras dengan cita rasa yang khas dan menjadi ikon bagi kota Solok. Yang ketiga, Pulau Belibis. Kota Solok juga memiliki objek wisata andalan yakni Pulau Belibis yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Kawasan ini merupakan sebuah danau kecil yang telah ditata dan dilengkapi dengan sejumlah sarana lainnya seperti kolam renang, pentas seni amphitheater, dan sejumlah wahana bermain. Kegiatan memancing, berkemah, dan outbound juga dapat dilakukan di kawasan wisata Pulau Belibis ini. Nama Belibis ini diambilkan karena dulunya di sekitar danau ini banyak hidup burung belibis, bahkan sering bermain di telaganya. Yang keempat, Layang. Layang adalah sebuah kelurahan di bagian utara kota Solok.
Lokasinya berada di ketinggian yang lebih tinggi dari kawasan lain di kota Solo. Kawasan Layang memiliki pemandangan yang indah, terutama untuk memandang lembah Kubuang Tigo Baleh ke arah selatan. Layang menjadi tempat paling direkomendasikan untuk memandang lembah Kubuang Tigo Baleh yang membentang ke arah selatan sampai ke Gunung Talang. Jika cuaca cerah, Sanak dapat menyaksikan lembah Kubuang Tigo Baleh dengan latar Gunung Talang yang menurut banyak orang bagaikan anak dara tidur. Yang kelima, Surau Latih. Jika Sanak seorang pecinta sejarah, maka kota Solo juga memiliki salah satu objek wisata sejarah, yakni Surau Latih yang berada di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah. Surau ini didirikan Syekh Sialahan, seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di daerah Solo dan sekitarnya. Yang keenam, Rumah Gadang. Walaupun berstatus kota, Sanak dapat menemukan banyak rumah gadang di kota Solo. Rumah gadang yang dibina oleh suku dan kaum yang ada di Nagari Solo. Banyaknya rumah gadang di Nagari Solo ini menjadi indikator bahwa rakyat Nagari Solo ini adalah orang yang makmur. Hasil padi sawahnya melimpah, kuning padi bak emas menjadi sumber penghidupan bagi anak nagari dan memakmurkan anak nagarinya. Yang ketujuh, Batu Patah Payo. Batu Patah Payo berada di atas perbukitan di sisi barat pinggiran kota Solo dalam wilayah Kelurahan Tanah Garap. Posisinya yang berada di ketinggian membuat kawasan ini cocok untuk memandang indahnya lembah Kubuang Tigo Baleh dan juga Danau Singkarak yang terlihat indah dari Batu Patah Payo. Demikian Sanak ulasan kita tentang Nagari Solo yang merupakan salah satu nagari induk dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh yang kemudian berkembang menjadi kota otonom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.